Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 375. Selamat mendengarkan. Pada lelaki tua, peniup saluang dan pada tukang rebab. Akhirnya dia jadi tahu, orang-orang itu merasa kaget atas jumlah uang yang barusan dia letakkan ke depan perempuan itu. Dia juga menatap pada uang yang dia letakkan tadi. Ya, uang itu ternyata terlalu banyak bagi ukuran orang-orang yang kini tengah mengelilingi tukang saluang itu. Uang rupiah yang masih baru benar. Jumlahnya itu yang membuat mereka kaget. Dengan uang itu ketiga tukang saluang itu, berempat bersama anak perempuan kecil itu, bisa hidup senang-senang selama 1 bulan. Tiba-tiba pula, kini si bungsu yang dibuat kaget tatkala menatap wajah perempuan tukang dendang itu. Perempuan itu kelihatan kurus. Namun siapapun yang melihatnya, pasti mengatakan perempuan itu cantik. Tapi perempuan itu sendiri nampaknya tak mengenal lelaki yang memberi uang itu. Ada beberapa saat dipergunakan oleh si bungsu untuk memastikan apakah perempuan itu memang perempuan yang dahulu dia kenal. Tatkala kepastian telah dia peroleh, masih dia perlukan beberapa saat lagi untuk menenteramkan hatinya. Kemudian baru berkata perlahan, "Nyanyikan dendang parantauan." Perempuan itu masih diam. Tukang saluang itu masih diam. Tukang rebab itu masih diam. Yang tak diam adalah pengunjung yang makin lama makin ramai. Mereka pada berbisik dan berdengung seperti lebah. "Dendangkanlah," kata si bungsu perlahan. Hatinya mulai tak sedap melihat situasi yang mencekam ini. Lelaki peniup saluang itu meletakkan bambu ujung saluang ke bibirnya. Kemudian terdengar suara saluangnya. Mula-mula agak sumbang, lalu lancar. Lelaki penggesek rebab itu menegakkan rebab kecilnya. Lalu menggesek rebab mengikuti bunyi salung. Tak lama setelah itu, terdengar dendang si perempuan. Mendendangkan lagu tentang seorang yang menderita di kampung halamannya karena hidupnya yang melarat. Tanpa harta, tanpa sanak famili yang mengacuhkan. Kemudian dia pergi merantau. Di rantau, nasib malang ternyata masih mengikutinya. Terlunta-lunta, sampai akhirnya dengan perjuangan keras dia jadi orang kaya. Lalu pulang ke kampung. Di kampung, di mana berita tentang kesuksesannya telah tersebar, kepulangannya disambut dengan meriah. Sanak familinya tiba-tiba saja jadi banyak. Bahkan dia tak mengenal beberapa orang yang hari itu mengaku jadi familinya. Namun karena dia baru pulang, dan membawa sedikit harta, maka dia menerima kunjungan sanak familinya dengan hati senang. Dia memberi mereka oleh-oleh. Tak lama, hasil pencahariannya di rantau pun habis. Ketika tiba-tiba dia jatuh sakit, tak seorang pun di antara sanak familinya atau yang kemarin mengaku sebagai sanak familinya yang datang menjenguk. Dan akhirnya, dengan kekerasan hatinya saja, meski dalam keadaan sakit, dia kembali pergi merantau. Tuhan juga yang menakdirkan dia kembali sukses di rantau. Namun dia telah bersumpah untuk tak kembali lagi ke kampung halamannya. Syair lagu, Dendang Parantauan, ini terdengar terlalu mengada-ada. Bombastik dan klise. Sesuatu yang banyak terdapat dalam film India. Tujuannya hanya satu, menguras air mata pendengar. Terutama kaum ibu. Namun demikian, lagu itu tetap populer. Biasanya para pengunjung yang datang mendengarkan lagu saluang itu juga ikut terharu. Dan tanpa setahu mereka yang tengah hanyut dalam emosi bersama dendang perantauan itu, ketika lagu itu berakhir, mereka tiba-tiba tak lagi melihat orang yang tadi meminta lagu itu. Peniup saluang itu berhenti. Demikian pula penggesek rebab. Mereka mencari di antara orang-orang yang duduk bersila di depan mereka. Di antara orang-orang yang tegak berkerumun. Tapi lelaki muda yang tadi memberikan uang kertas baru itu tak kelihatan. Dia telah pergi entah kemana. Orang-orang lain pun tiba-tiba teringat lagi pada lelaki itu. Mereka saling pandang sesamanya, berharap melihat lelaki itu di antara mereka. Namun si bungsu memang telah pergi. Dia tak pergi jauh. Tadi, ketika dendang perantauan itu tengah mendayu-dayu, di antara orang yang makin mendesak ke depan untuk mendengarkan dan melihat perempuan cantik tukang dendang itu, si bungsu perlahan menggeser tegak ke belakang. Kini anak muda itu sebenarnya berada tak jauh dari tempat tukang saluang itu. Dia tegak di tempat yang samar-samar. Menjelang malam turun mereka usai. Orang-orang yang mendengarkan sudah pulang. Hanya tinggal 2-3 orang saja. Maghrib akan turun, kita pulang, kata lelaki yang menggesek rebab. "Ya, sebaiknya kita cepat pulang," ujar yang perempuan sambil membetulkan selimut anaknya. Lelaki tua peniup saluang membungkus saluangnya dengan kain. Penggesek rebab itu juga membungkus rebabnya dengan kain baik-baik.
Yang perempuan mengumpulkan uang yang di depannya. Tangannya terhenti lagi ketika memegang uang baru yang tadi diletakkan lelaki aneh yang meminta lagu, Dendang Parantauan, itu. Tangannya terhenti tatkala mendengar sebuah suara menggeram. Uang itu uang palsu. Perempuan itu, suaminya yang menggesek rebab, dan lelaki tua peniup saluang tadi kaget dan menatap pada orang yang berkata tersebut. Yang berkata ternyata seorang lelaki bertubuh besar yang sejak tadi duduk di baris depan ketika melihat mereka bersalung. Ya, uang itu palsu. Berikan pada saya, katanya mengulurkan tangan. Namun perempuan itu memegang uang tersebut erat-erat. Meskipun uang itu uang palsu, kami akan menyimpannya. Karena uang itu pemberian orang pada kami, suami perempuan itu menjawab. Terdengar tawa bernada tak sedap dari mulut lelaki besar itu. Dua temannya yang duduk di kiri kanannya juga tertawa bergumam. Engkau akan ditangkap dan dihukum masuk buyung. Bukankah pada lembaran uang dituliskan, barang siapa meniru, mengedarkan atau menyimpan uang palsu akan ditangkap dan dihukum. Nah, berikan saja uang itu pada saya. Saya intelijen, lelaki besar itu tegak sehabis berkata demikian. Kedua temannya juga ikut tegak dan memang kiri kanan dengan tangan meraba pinggang. Ada 3 atau 4 lelaki lagi di sana. Tadi mereka juga ikut tertarik mendengar uang itu uang palsu. Ada yang makin mendekatkan tegaknya. Namun begitu mendengar kata-kata tangkap dan intelijen dari mulut lelaki besar itu, mereka segera menjauh. Berlalu dari Los Galuang itu cepat-cepat. Seperti takut akan terbawa-bawa dan ditangkap. Perempuan tukang dendang itu pucat. Dalam suasana bergolak sekarang, intelijen, dan tangkap, merupakan 2 kalimat yang teramat ditakuti. Namun lelaki tua peniup saluang itu tak yakin bahwa lelaki besar itu adalah benar-benar intelijen. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 376. Dari tampangnya dan tampang kedua temannya yang tegak itu, tak sedikit pun menggambarkan mereka adalah alat negara. Paling-paling mereka hanya tukang peras. Mencatut nama intelijen untuk memeras orang lain. Saya harap Sanak tak mengganggu kami. Kami akan pulang, ujar lelaki itu perlahan. Si perempuan memangku anaknya, memasukkan uang ke selakutangnya. Mereka lalu tegak, bersiap untuk segera meninggalkan tempat itu. Serahkan uang itu pada saya. Lelaki besar itu membentak. Namun ketiga orang tukang saluang itu tak mau melayani ucapannya. Mereka berjalan menyamping, pergi ke arah lain. Kedua orang teman si tinggi besar mencegat mereka. Di tangan mereka tergenggam pisau belati. Namun kedua lelaki pemain saluang itu bukan pula lelaki yang tak berisi. Mereka segera mempertahankan diri. Yang muda menghantam pergelangan tangan lelaki yang di dekatnya dengan sebuah tendangan. Tangan lelaki itu berhasil dia tendang dengan cueknya. Namun tendangannya tak cukup kuat untuk melemparkan pisau lelaki itu dari pegangan lelaki tersebut. Mereka berdua terlibat dalam perkelahian terbuka. Peniup saluang yang tua itu juga mempertahankan diri dengan menendang ke arah kerampang orang yang mengancamnya dengan pisau. Lelaki berpisau itu terpekik dan mundur. Namun dia maju lagi. Saat itu tiba-tiba lampu togok yang masih menyala dan terletak di lantai padam ditiup orang. Cahaya matahari senja tak cukup masuk menerobos ke dalam los itu. Menyebabkan los itu mulai agak gelap. Hanya beberapa saat setelah lampu itu padam, perempuan pedendang itu terdengar memekik. Terdengar suara seperti orang bergumul. Suaminya terdengar memanggil-manggil. Perempuan itu seperti disekap mulutnya. Kemudian terdengar suara ada yang jatuh. Lalu suara anak menangis. Perempuan itu memburu anaknya yang jatuh dan menangis. Lelaki tua peniup saluang kelihatan tersandar dengan bahu luka. Sementara lelaki penggesek rebab tertegak diam. Lelaki bertubuh besar itu juga tertegak. Mereka semua menatap ke arah pelita. Dekat pelita itu jongkok seorang lelaki. Kelompok saluang itu segera mengenali lelaki itu sebagai orang yang tadi memberikan uang yang kini jadi rebutan itu. Lelaki itu bangkit dan menatap pada lelaki tinggi besar itu. Kenapa engkau mengganggu mereka? Suaranya terdengar perlahan. Lelaki besar itu tersenyum. Senyumnya lebih tepat disebut seringai. Engkau mengedarkan uang palsu, buyung. Saya akan menangkapmu, katanya menggertak. Tuan dari instansi mana? Saya intelijen dari mana? Jangan banyak tanya kau. Di sini orang banyak yang tanya banyak pula celakanya. Intelijen tak biasanya menyombongkan diri. Tak pula mau menganiaya rakyat kecil. Kalau tuan benar seorang intelijen, maka tuan adalah intelijen keparat, bacirik muncuang angmah. Ikonan kalamak de oang. Ujar si tinggi besar menggeram, seraya menendang menggebu-gebu.
Lelaki itu, yang tak lain dari si bungsu, tak berniat melayani orang ini. Dia baru tiba di kampungnya. Tidak pada tempatnya harus berkelahi di hari pertama dia menjejakkan kakinya di kampungnya ini. Dia hanya mengelak, kalau Tuan bisa memperlihatkan tanda pengenal bahwa Tuan memang seorang intelijen, dan kalau benar uang itu palsu, saya akan serahkan uang itu beberapa lembar lagi, ujar si bungsu sambil tegak beberapa depa dari lelaki yang mengaku intelijen itu. Saya akan memperlihatkan padamu tanda pengenal yang asli, Buyung, sehabis berkata, dia memberi isyarat pada kedua temannya. Kedua temannya yang masih memegang pisau segera mengepung si bungsu. Lelaki tinggi besar itu sendiri mencabut pula pisau dari pinggangnya. Mereka mengepung makin ketat. Si bungsu mundur, sampai akhirnya punggungnya tersandar ke dinding los galuang itu. Nah, serahkan semua uangmu, Buyung. Atau kau tak sempat lagi bernafas, ujar lelaki besar itu mengancam, sambil memainkan pisaunya di hadapan hidung si bungsu. Intelijen biasanya memakai pistol, tak memakai pisau belati seperti Tuan. Yang memakai belati hanya tukang bantai atau kaum penyamun, ujar si bungsu tenang. Muka ketiga orang itu jadi merah padam kena sindir. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 377. Tak peduli apa pekerjaan kami, yang jelas serahkan uangmu. Akhirnya terbukti bahwa kalian hanya ingin merampok, bukan? Lelaki besar itu jadi berang. Dia memberi isyarat dan kedua anak buahnya segera maju. Namun kaki si bungsu bergerak cepat sekali. Lelaki di depannya menyangka bahwa si bungsu akan menendang tangannya, maka dia menghadapkan mata pisaunya ke bawah, berharap kaki si bungsu akan menendak ujung pisau yang runcing itu. Namun dia salah kira, si bungsu ternyata menendang tempurung lututnya. Demikian dan telaknya tendangan itu, kaki lelaki itu lemas dan tempurungnya bergeser. Tegaknya jadi goyah, tapi dia coba untuk melangkah, namun kakinya terlalu sakit. Dia jatuh berlutut dengan mengeluh, jatuhnya ke depan, hingga kepalanya sangat dekat dengan kaki si bungsu. Kalau saja si bungsu mau, dengan mudah dia bisa menendang pelipis lelaki itu. Namun dia tak berniat menjatuhkan tangan jahat. Lelaki yang satu lagi, yang menyerang dia dari sebelah kanannya segera dinanti dengan sebuah tinju. Tinju itu mendarat di hidungnya. Lelaki itu terdongak, untuk sesaat seperti ada sejuta kunang-kunang di matanya. Sebelum dia sadar sepenuhnya apa yang terjadi, sebuah tendangan mendarat di perutnya, tubuhnya berlipat dan jatuh menerpa lelaki besar yang tadi memberikan komando. Dalam gebrakan yang pendek kedua lelaki itu dilumpuhkan. Oh, Pandeka Wang rupanya, ya. Boleh. Mari saya beri Wang pelajaran. Wang akan selalu ingat pelajaran dari Datua Hitam. Tangan kirinya mencabut sebuah belati yang sebuah lagi. Kini tangan kiri dan kanan Datuk Hitam memegang belati berkilat. Lelaki tua peniup saluang dan suami pedendang itu jadi kaget mendengar lelaki besar itu menyebut namanya, Datua Hitam. Siapa yang tak kenal dengan nama itu? Seorang begal berhati kejam. Seorang kepala rampok dan kepala copet yang baru pulang dari Betawi. Kini di Minangkabau dia mengepalai puluhan pencopet dan perampok. Markasnya tak diketahui dengan pasti. Entah di Padang atau Bukit Itgi, entah di Padang Panjang. Namun dalam aksi-aksi pencopetan, perampokan, baik di toko atau rumah penduduk bahkan pembunuhan, selalu dikaitkan dengan namanya. Dia memang terkenal amat bagak, amat kejam dan amat pendekar. Kabarnya dia di Betawi membuka sasaran silat. Di Betawi sana dia juga mengepalai puluhan garong. Datuk Hitam siapa yang tak kenal namanya? Mendengar namanya saja sudah bisa membuat orang terkencing-kencing. Kini, Datuk yang terkenal itu berdiri di hadapan si bungsu memegang dua bilah belati. Sebuah serangan dilakukannya dan si bungsu menunduk. Namun Datuk itu seperti bisa membaca gerakannya. Begitu menunduk sebuah tendangan menanti. Hampir saja dagu si bungsu hancur kena tendangan kakinya yang besar. Masih untung anak muda itu bisa mengelak cepat dengan menjatuhkan dirinya ke kanan. Dia berguling di lantai los galuang itu. Namun Datuk itu memburunya dengan injakan-injakan yang kuat, membuat si bungsu menggelindingkan badannya jauh-jauh. Boleh juga, ujar si Datuk memuji. Anak muda itu bergulingan di lantai dengan cepat. Itu membuatnya kagum. Kini mereka telah rega berhadapan lagi. Si Datuk menyerang dengan ayunan tangan kanannya. Si bungsu mundur. Si Datuk menyepak. Si bungsu mundur lagi. Dan akhirnya dia terpepet ke dinding. Nah, bergerak kemana lagi kau Buyung? Serahkan saja uangmu. Hehe, ujar Datuk itu. Si bungsu tersenyum melihat si Datuk memainkan belatinya dengan bersilang di depannya. Bagaimana dia harus menghajar lelaki ini? Dia tak ingin membunuh. Bukankah dia telah kembali berada di Minangkabau?
kenapa dia harus membunuh orang kampungnya sendiri? Terasa tak sedap di hati, namun si datuk itu makin mendesaknya. Tak mau? Baiklah, saya akan ambil uangmu setelah perutmu terbusai. Sehabis berkata begitu kedua pisaunya secepat kilat menghujam. Si bungsu menjatuhkan dirinya selurus dinding. Begitu kakinya mencecah lantai, kaki kanannya terangkat, menghantam kerampang datuk itu dengan telak. Tubuh datuk itu terangkat dari lantai sejari, kemudian dengan mata mendelik jatuh terlutut ke lantai. Onde, maak, onde-onde dan wang gili. Wang sipak, aduh mak. Datuk itu merintih-rintih. Kedua pisaunya lepas, kini tangannya memegang onde-onde yang dia sebutkan itu. Yang sakitnya bukan main, yang mencucuk ke ulu hati, menghentak ke benak kecil. Dalam keadaan begitulah dia ditinggalkan oleh si bungsu dan rombongan tukang saluang. Luka peniup salung itu tak begitu parah. Mereka menuruni Janjang Ampek Puluah. Tak jauh dari Los Galuang itu, tak jauh dari Janjang Ampek Puluah itu mereka memasuki rumah yang berdinding tadia, dinding bambu yang dianyam, dan beratap seng yang sudah merah dimakan usia. Masuklah, disinilah kami menompang tinggal, ujar lelaki penggesek rebab itu. Perempuan tukang dendang itu bergegas masuk, menyiapkan air hangat dan kopi. Kemudian mereka duduk minum kopi, perempuan itu juga menyertai ketiga lelaki itu minum kopi. Dua orang anak-anak tidur beralaskan tikar pandan kasar berselimut-selimut lusuh. Itu anak kami, ujar si penggesek rebab. Beberapa kali dia melirik istri penggesek rebab itu. Maafkan saya rasanya kenal dengan istri sanak, ujarnya sambil menatap pada istri tukang rebab itu. Perempuan yang ditatap itu heran. Dia mengangkat kepala, menatap pada lelaki yang di depannya itu, menatap lama-lama, tapi dia tetap tak mengenalnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 378. Ya, saya dari sana, kata si bungsu perlahan. Sementara itu istrinya yang tengah menatap pada si bungsu, tiba-tiba jadi pucat. Udah bungsu, katanya seperti bermimpi. Ya, sayalah ini, Reno, jawab si bungsu. Perempuan tukang dendang itu, yang tak lain dari Reno Bulan yang pernah bertunangan dengan si bungsu ketika remaja, tiba-tiba menangis. Kedua lelaki yang ada di sana hanya menatap tak mengerti. Di mana ayah dan ibumu, Reno? Tanya si bungsu perlahan. Sesaat Reno masih menangis, yang menjawab adalah suaminya. Amak dan abak telah meninggal. Sudah 6 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, saudara kenal dengan beliau. Saya masih terhitung kemenakan oleh ayahnya, jawab si bungsu sambil menatap pada suami perempuan itu. Sudah berapa lama sanak mencari nafkah dengan bersaluang ini? Lelaki itu menatap pada ayahnya yang meniup saluang. Sudah 4 tahun. Kami tak bersekolah, tak punya sawah atau ladang. Saya baru 6 tahun menikah dengan Reno. Yaitu setelah suaminya yang pertama meninggal dalam suatu kecelakaan, si bungsu tertunduk. Masa lalunya saat dia remaja seperti berlarian datang membayang. Ke masa dia dipertunangkan dengan Reno. Gadis tercantik di si 7 ladang laweh. Dia tak tahu, apakah dia mencintai Reno waktu itu atau tidak. Dia juga, tak peduli, apakah Reno mencintainya atau juga tidak. Waktu itu dia terlalu sibuk berjudi kemana-mana, tak sempat memikirkan soal cinta atau soal pertunangan. Dia sibuk dengan judi yang telah mencandu. Namun jauh di lubuk hatinya ketika itu, dia merasa bangga juga bertunangan dengan Reno Bulan. Betapa takkan bangga, Reno gadis paling cantik di kampungnya itu merupakan pujaan setiap anak muda. Ada pedagang dan saudagar dari Payakumbuh datang melamarnya dengan membawa uang dan emas dalam jumlah banyak sekali. Tapi Reno menolak. Ketika mereka dipertunangkan, kampung itu jadi gempar. Gempar bukan karena mereka tak sebanding. Betapa mereka takkan sebanding. Reno gadis tercantik di seluruh desa yang berada di kaki Gunung Sago. Gadis alim dan digelari putih saking cantiknya. Sementara si bungsu, kendati bermata sayu kata orang tanda-tanda mati muda namun gagah dan semampai. Pasangan yang membuat banyak orang mendecak kagum. Namun kegemparan dipicu oleh perangai si bungsu. Pejudi ala hurobi, tak pernah khatam Al-Quran, dan tak pernah menjejak masjid untuk Jumat, subuh atau isya. Preman tuak yang dibenci kaum ibu di mana-mana, preman tapi tak tahu silat selangkah pun. Itulah sumbu kegemparan saat mereka dipertunangkan. Perbedaan mereka bak badak jo tukak. Reno adalah bedak yang harum semerbak, si bungsu adalah tukak yang membuat orang muntah kayak. Sebenarnya sudah berkali-kali pihak keluarga Reno meminta agar calon mantu mereka itu merubah perangainya.
Permintaan itu tentu saja disampaikan lewat ayah dan ibu si bungsu. Ayah dan ibunya sendiri telah berusaha keras agar anak mereka jadi orang. Tapi si bungsu tak peduli. Bahkan dia tetap tak peduli ketika akhirnya, setelah semua usaha menyadarkannya jadi gagal, keluarga Reno datang mengembalikan tanda pertunangan. Dia benar-benar tak peduli. Malah dia melemparkan cincin pertunangan yang dia pakai pada perempuan separuh baya yang datang berunding ke rumahnya. Perbuatan yang mendatangkan aib dan murka ayahnya. Itulah semua kisah tragedi itu. Betapa dia takkan kenal pada perempuan di hadapannya ini. Kini perempuan yang bernama Reno Bulan itu menunduk, menangis. Tubuhnya kurus tak terurus. Namun bayangan kecantikannya masih jelas. Itulah salah satu sebab kenapa orang banyak datang melihat bila mereka main saluang. Orang ingin menatap wajahnya yang lembut dan matanya yang indah. Siapa sangka, gadis cantik bunga kampungnya dulu itu akhirnya akan jadi pendendang saluang. Yang hidup dengan menjual suara di sepanjang malam yang dingin dan lembab. Yang mencari nafkah dari belas kasihan orang banyak. Namun itu juga suatu perjuangan hidup. Mereka masih mau berusaha, tidak sekedar menampungkan tangan minta sedekah. Mereka juga pedagang, meski yang diperdagangkan adalah suara. Kata orang, udah telah meninggal di Pekanbaru. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 379. Si bungsu dikagetkan oleh suara Reno. Dia mengangkat kepala. Meninggal? Ya, banyak orang berkata begitu. Berita itu dibawa oleh Panggaleh dari Pekanbaru. Udah ikut bergerilya di sana. Sampai akhirnya tertembak dan meninggal di sebuah kampung bernama Buluh Cina. Ya, itulah cerita yang didengar oleh Reno ketika masih gadis. Semula dia sangat sedih ketika diberitahu orang tuanya bahwa pertunangannya dengan si pejudi telah diputuskan. Dia lalu dicarikan calon suami. Seorang kaya dan masih ada pertalian darah dengan keluarganya. Namun gadis cantik itu menolak. Dia mencintai si bungsu, teman sesama mengajinya itu. Mereka memang tak pernah bicara soal cinta. Namun beberapa kali bertemu, di surau tempat mengaji, di pasar atau di jalan, mereka sempat saling beradu pandang. Saling mengerling dan bertukar senyum. Itu sangat membahagiakannya. Dia tak peduli si bungsu itu pejudi. Ketika huru-hara selama pendudukan Jepang berlangsung, dia dan keluarganya mengungsi ke Painan. Tempat yang jauh dari jangkauan bala tentara Jepang. Di sana dia selalu berharap untuk dapat bertemu dengan si bungsu. Dia ingin mengatakan pada anak muda itu, bahwa dia mencintainya. Bahwa dia akan tetap menantinya. Dia yakin anak muda itu juga mencintainya. Meski si bungsu tak pernah berkata begitu, tapi hati perempuannya yang paling dalam mengatakan bahwa anak muda itu juga menaruh rasa suka padanya. Bertahun-tahun lewat, dia telah dibawa pindah kemana-mana. Dia tetap menolak untuk dinikahkan dengan lelaki lain. Dia tak mengatakan pada orang tuanya alasan penolakannya. Pokoknya dia menolak, sampai suatu hari dia ditanya oleh ibunya. Engkau masih menanti si bungsu, Reno? Reno kaget, dia tatap ibunya. Perempuan tua itu juga menatapnya. Ibu selamanya adalah orang yang paling dekat dan paling mengerti akan isi hati anaknya. Ibu selamanya adalah perempuan yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Reno menangis dan memeluk ibunya yang tua. Maafkan Reno, Mak, katanya lirih. Katakanlah, apakah engkau mencintainya, dan masih menantinya? Lama sunyi, sampai akhirnya Reno mengangguk dan menangis dalam pelukan amaknya. Ya, kemana lagi dia harus mengadu? Si ibu berlinang air matanya. Sejak saat itu si ibu berusaha keras mencari kabar tentang si bungsu. Ke ujung langit pun dia, saya akan mencarinya. Saya akan melamarnya kembali untuk Reno, ujar si ibu suatu malam, saat dia bertengkar lagi dengan suaminya. Membuat malu. Bangsat itu penjudi. Dahulu pejudi itu telah memutuskan hubungannya dengan melemparkan cincin pertunangannya bukan? Apakah anakmu tak laku, sehingga tak ada lelaki yang mau jadi suaminya? Reno cukup mengangguk saja, maka 10 lelaki kaya atau yang berpangkat akan datang melamarnya. Katakan begitu pada anakmu yang gila itu. Pada gadis tuamu itu, apakah dia tetap takkan berlaki sampai tua, sampai jadi nenek-nenek? Apakah dia ingin marando tagang? Serga suaminya dengan berang. Tapi istrinya juga jadi nayak suga. Tuan lelaki busuk, hanya memikirkan diri tuan saja. Tuan tak pernah memikirkan bagaimana hati anak tuan. Biar dia kawin dengan rampok sekalipun, asal dia mencintainya dan bahagia. Kalian sama-sama gila. Reno yang mendengarkan pertengkaran itu hanya menangis di kamarnya. Lalu, suatu hari datanglah kabar itu.
Kabar tentang kematian si bungsu di desa Bulu Cina. Sebuah desa 25 km dari kota Pekanbaru. Reno merasa dirinya runtuh mendengar berita kematian itu. Tak mungkin, desahnya berkali-kali. Berbulan-bulan dia tetap tak mempercayai berita itu. Namun itulah berita terakhir yang didengarnya tentang lelaki yang dia cintai itu. Dan akhirnya, dia menyerah pada kehendak kedua orang tuanya. Terutama kehendak ayahnya, agar dia segera menikah. Dia lalu menikah, meski dalam usia yang sudah sangat terlambat menurut ukuran saat itu. Dia menikah dengan seorang pedagang kaya. Namun hanya beberapa tahun, pedagang itu dirampok, tokonya dibakar, hartanya ludes, dan suaminya sendiri mati dalam suatu kecelakaan. Reno yang telah kematian ayah dan ibu, jadi hilang kemudi. Untunglah ada seorang lelaki, pemain rabab yang ikut kelompok Saluang yang menikahinya. Dia tak punya pilihan, makanya dia menerima dikawini lelaki itu. Daripada hidup dalam godaan, daripada sesat, begitulah sejarahnya. Dan kini, di hadapannya, duduk lelaki yang pernah dia nanti bertahun-tahun. Lelaki yang dicintainya sepenuh hati. Kalau malam tadi dia tak mengenal si bungsu, itu memang bukan salahnya. Anak muda itu kelihatan terlalu gagah dengan tubuh berisi. Lagi pula mana berani Reno menatap lelaki lama-lama. Karena dia tahu terlalu banyak lelaki usil yang selalu berdatangan ke tempat mereka bersalung. Tak peduli dia telah bersuami, dan suaminya ada pula di dekatnya. Kalaupun mungkin ada hatinya berdetak, namun bagaimana dia akan meyakini bahwa lelaki itu adalah si bungsu, yang telah dikatakan meninggal dunia. Dia tak mau ditipu oleh mata. Dia tak mau ditipu oleh harapan yang telah punah. Apakah engkau tak pernah pulang ke kampung, Reno? Si bungsu bertanya perlahan. Dia ingin sekali mendengar cerita tentang kampung halamannya. Tentang si 7 ladang laweh. Reno menggeleng. Sudah lama sekali saya tak ke sana. Sudah berbilang tahun. Apa yang harus saya jenguk ke sana? Tak ada lagi ayah dan ibu. Tidak juga sanak, tak ada famili. Kalaupun ada famili jauh, famili sesuku, mereka takkan mengacuhkan karena kami miskin. Sudah demikian adat di kampung kita. Orang yang dipandang dan didatangi, bila pulang dari rantau, adalah orang-orang yang pulang membawa harta. Orang-orang yang berhasil di perantauan, Reno menjawab dengan getir. Si bungsu tertunduk diam. Apakah kalian tak mungkin berdagang? Tanyanya. Suami Reno tertawa perlahan. Bukankah kami kini berdagang? Kami berdagang suara. Hanya itu yang bisa kami perdagangkan. Karena hanya itu pula modal kami. Untuk berdagang yang lain, dibutuhkan modal yang lain pula. Apalagi pergolakan ini membuat keadaan tidak menentu. Tapi, kendati situasi keamanan masih belum menentu, si bungsu menyuruh mereka agar benar-benar berdagang. Dia memberinya modal dari uang yang dia bawa pulang. Keluarga pesalung itu semula menolak. Tapi si bungsu memaksa mereka untuk menerima modal itu. Dia punya alasan untuk berbuat demikian. Dia punya uang yang cukup. Tapi untuk apa uangnya kini? Dia tak punya siapa-siapa. Dia anak yang bungsu, tak beradik. Ada seorang kakaknya, tapi kakaknya itu pun telah meninggal. Dia ingin Reno berubah nasibnya. Lagi pula Reno adalah anak mamaknya. Dengan uang itu suami Reno membeli sebuah kedai di Los Galuang. Kemudian membeli kain batik ke Padang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 380. Mereka berjualan kain panjang dan selimut tebal. Selain itu, masih banyak kelebihan uang dan mereka membeli sebuah rumah cukup besar di Jangkak, Mandi Angin. Malam itu, selesai maghrib dan makan malam mereka duduk di ruang tengah. Reno, Sultan pilihan, besok saya akan pergi. Mungkin ke Payakumbuh. Tapi perjalanan hidup tak bisa kita terka. Yang jelas besok saya akan pergi. Sultan sudah tahu apa hubungan saya dengan istri Sultan di masa lalu. Saya yakin Sultan akan menjaga Reno baik-baik. Reno, nasib ditentukan oleh Tuhan. Nasiblah yang membuat kita tercerai-berai. Kini sayangi dan jaga anak dan suamimu. Aku menyayangimu sebagai adikku. Kenanglah aku sebagai mengenang saudara lelakimu. Aku akan bahagia bila mendengar kabar kalian hidup bahagia. Reno tenggelam dalam tangis terisak-isak. Sultan pilihan tak mampu membendung air matanya. Demi Allah, udah bungsu. Saya akan menjaga Reno sebagaimana udah pesankan. Dia ibu dari anak saya, dan saya mencintainya. Saya tak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih atas semua bantuan udah pada kami. Hanya Tuhan yang akan membalasnya, ujar Sultan pilihan perlahan. Besoknya, ketika si bungsu akan keluar rumah,
Reno tak dapat menahan rasa kehilangannya. Dia peluk lelaki itu di depan suaminya. Sultan pilihan menjadi sangat terharu. "Jangan lupakan kami Uda. Jangan lupakan kami," ujar perempuan itu dalam rasa hibanya yang sangat. Si bungsu balas memeluknya. "Reno adikku, jaga suamimu, jaga anakmu, jaga juga diri Uda baik-baik," ujar Reno di antara isaknya. Itulah puncak pertemuan mereka beberapa bulan yang lalu, perpisahan. Semasa bertunangan mereka tak pernah berpelukan. Jangankan berpeluk, berpegangan tangan saja tak pernah. Kini, setelah zaman berlalu, saat Reno menjadi istri lelaki lain dan si bungsu menjadi pengembara yang tak tahu di mana akan mengakhiri pengembaraannya, mereka berpelukan sebagai dua orang adik-beradik di depan suami Reno. Sultan pilihan, suami Reno, menatap perpisahan itu dengan hati yang amat hibah. Dia ingin si bungsu tetap berada di antara mereka. Budi dan keilasan anak muda itu amat mengikat hatinya. Saat itu pergolakan sedang berada di puncaknya. Pagi itu jam gadang di pusat kota berdentang lemah 8 kali. Matahari sudah sejak tadi terbit. Namun meski telah sesiang itu, tak seorang pun penduduk yang kelihatan berada di luar rumah. Kota itu seperti kota mati. Beberapa belas mayat berlumur darah kelihatan tergeletak di depan jam gadang. Jam itu seperti saksi bisu, menatap mayat-mayat di bawahnya. Malam tadi PRRI menyerang APRI yang berkedudukan di kota. Kontak senjata tak terhindarkan. Sebagaimana jamaknya perang kota di mana-mana, di bahagian manapun di dunia ini, yang paling menderita bukanlah pihak yang berperang, melainkan penduduk. Itulah yang terjadi atas penduduk kota Bukit Tinggi. Rentetan tembakan yang terdengar malam tadi, masih bersambung sampai pagi. Hari itu adalah hari yang paling hitam dan paling berlumur darah bagi kota yang indah dan sejuk itu. Bahkan di zaman penjajahan Belanda dan di zaman fasis Jepang pun, maut tak pernah menyebar bencana sedahsyat seperti yang terjadi hari itu. Kota itu benar-benar sunyi. Bahkan suara burung-burung pun, yang biasanya terdengar riuh seperti nyanyian kanak-kanak yang gembira, pagi itu sepi. Bau mesiu dan seringai maut, berbaur dengan anyirnya darah, tercium di setiap pelosok kota. Sesekali masih terdengar suara tembakan. Sesekali kebisuan yang mencekam itu dirobek oleh derap sepatu berlarian, atau suara truk reot yang mengangkut mayat-mayat. Rumah sakit makin siang makin dipenuhi oleh mayat yang berdatangan. Dari Tarok, dari Jalan Melati, dari Simpang Aur Kuning, dari Birugo, dari Mandi Angin, dari Lambau, dari Atas Ngarai. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 381. Menjelang tengah hari, jumlah mayat tak lagi bisa dihitung, melebihi angka 100. Menurut kalangan resmi, mayat-mayat itu adalah mayat anggota PRRI. Tapi banyak yang mengenali bahwa sebahagian besar dari mayat itu adalah mayat penduduk kota yang mungkin tak ada sangkut pautnya dengan pasukan PRRI yang menyerang malam tadi. Di Simpang Aur Kuning, di bahagian timur kota, sepasukan OPR yang tengah berjaga tiba-tiba melihat seseorang berjalan dari arah Tigo Baleh. "Mata-mata," bisik salah seorang. "Kita tembak saja," kata yang lain. "Jangan, hari sudah siang, apa peduli kita. Siang atau tak siang, jangan." Penduduk pasti mengintai dari balik dinding rumah mereka, suara berbisik mereka terhenti. Ketika lelaki yang mereka lihat itu tiba-tiba berhenti dekat 3 atau 4 mayat yang tengah menanti truk untuk diangkut. Lelaki itu berhenti karena dia dengar rintihan lemah. Ketika dia menoleh, salah satu di antara sosok tubuh yang dianggap telah jadi mayat itu kelihatan bergerak. "Tolong saya bukan PRRI," rintih orang yang berlumur darah itu lemah. "Hei, kau kemari," bentak OPR itu sambil mengokang bedil. Tapi lelaki itu tetap menunduk mengamati lelaki yang merintih tadi. Kemudian berkata, "Orang ini masih hidup, Pak. Dia bukan PRRI." Kemudian dia mengulurkan tangan. Orang yang luka itu berusaha bangkit. Ketika tangan mereka hampir berpegangan, suara letusan bergema. Lelaki yang luka itu tercampak. Kepalanya pecah, mati. Orang yang menolong itu tertegun. Matanya menatap mayat yang sebentar ini masih bergerak. Terdengar suara OPR itu menghardik. "Kemari kau, gerombolan." Perlahan lelaki itu menoleh. "Orang ini bukan PRRI," katanya lambat. "Bicara kau sekali lagi, kutembak kepalamu," bentak OPR itu garang. Kemudian separuh berlari dia mendekati lelaki asing yang tak dikenal itu. Tapi langkah OPR itu tiba-tiba seperti terhenti. Lelaki asing itu menatapnya. Yang membuat OPR itu terhenti adalah tatapan mata lelaki tersebut.
Tatapan matanya setajam pisau cukur. OPR itu jadi ragu-ragu. Bedilnya yang dikokang masih di tangannya. Dia menatap lelaki asing itu. Berbaju gunting Cina berwarna putih. Bercelana pantolan dan sebuah tongkat kayu di tangan kirinya. Rambutnya agak panjang, tapi rapi. Usianya paling lewat sedikit dari 30. Seorang lelaki yang gagah tapi berwajah murung. Namun tatapan mata lelaki itu membuat jantung si OPR seperti berhenti berdetak. Tiba-tiba terdengar suara temannya berseru dari belakang. "Hei, Kudun, bawa orang itu kemari." Seruan itu mendatangkan semangat bagi si OPR. Dia maju beberapa langkah lagi. Di belakangnya dia dengar langkah 2-3 temannya mendekat. "Kau anjing, banyak bicara, gerombolan busuk," bentaknya sambil menghantamkan ujung bedilnya pada lelaki asing itu. Aneh, lelaki itu sama sekali tak berusaha untuk mengelak. Dia tetap tegak dan menerima pukulan itu dengan diam. Suara berderak terdengar ketika ujung bedil dari besi padu itu menerpa keningnya. Keningnya robek, darah mengalir membasahi mukanya, membasahi baju gunting Cinanya, membasahi tongkat kayu di tangan kirinya. "Ayo ikut kami," bentak OPR itu. Orang itu bukan PRRI, lelaki itu masih bicara perlahan. "Jangan kau coba membelanya. Dia kami tembak ketika berusaha melarikan diri pagi tadi. Dia membawa bedil." Suara OPR itu terdengar keras menjelaskan. "Dia takkan pernah ikut berperang," ujar lelaki itu perlahan. Matanya menatap pada mayat yang tadi akan dia tolong, yang ditembak saat tangannya tengah menggapai. OPR yang 3 orang itu juga menatap pada mayat yang pecah kepalanya itu. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang memberikan alasan bagi lelaki asing itu untuk mengatakan bahwa yang baru mati itu bukan PRRI. Mayat itu ternyata buntung kaki kirinya. Itu jelas terlihat dari kaki celananya yang diikat sampai di atas lutut. Lelaki itu cacat. Bagaimana mungkin seorang yang kakinya hanya sebalah bisa ikut menyerbu kota? Bisa melarikan diri dengan teman-temannya seperti yang dituduhkan OPR sebentar ini. Ketika mereka menatap lelaki asing itu, jantung mereka merasa bergetar. Tatapan matanya yang tajam itu seperti akan menikam mereka. Namun ini adalah perang. Lelaki asing itu tak membawa bedil. Sementara mereka membawa bedil. Dan bedil membuat orang jadi berani. Bedil di tangan orang zalim pasti mendatangkan bencana. OPR yang tadi menembaki lelaki buntung itu mengokang bedilnya. Dialah yang tadi mengusulkan agar lelaki yang baru muncul itu ditembak saja. Kini dia berniat melaksanakan niatnya itu. Niat pertamanya menghantam kepala lelaki itu hingga berdarah sudah kesampaian. Kini niat berikutnya, menembaknya sampai mampus. Dalam negara sok begini, takkan ada yang bakal berani menuntut. Apalagi mereka OPR, sayap resmi tentara pusat. Begitu bedil dia kokang, begitu lopnya dia arahkan ke dada lelaki itu. Namun entah setan dari mana yang menyambar, sebelum pelatuk bedil panjang itu sempat dia tarik, OPR itu melihat tangan lelaki itu bergerak. Lalu pukulannya yang telak sekali menghajar wajahnya. Terdengar suara berderak. Gigi OPR itu rontok 3 buah. Dia tersurut. Teman-temannya yang lain ternganga kaget. Kejadian itu begitu cepatnya. Kembali lelaki asing itu bergerak. Kali ini kakinya. OPR yang menembak orang cacat itu merasa perutnya diseruduk kerbau. Tubuhnya terlipat dan tercampak sedepak ke belakang. Kedua temannya masih menatap kaget. Belum pernah ada orang yang demikian berani mampus melawan OPR. Lelaki itu masih tegak. Kepalanya berlumur darah. Tangannya memegang tongkat. Matanya masih menatap tajam. Setelah hampir muntah, OPR yang tercampak kena tendang itu bangkit. Merasa malu dihajar di depan temannya, dia lalu kembali mengacungkan bedil. Saat itulah tongkat lelaki itu bergerak. Selarik sinar putih, yang alangkah cepatnya, kelihatan muncul membentuk setengah lingkaran. OPR itu tak sempat memekik. Dadanya belah dan dia rubuh dengan mata terheran-heran atas kejadian yang tak dia mengerti. Darah menyembur-nyembur dari dadanya yang menganga. Teman-temannya yang tegak di dekatnya, tersembur oleh darah yang muncrat itu. OPR itu menggelepar seperti ayam disembelih. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.